Perkenalkan, nama saya Setiatiani. Saya dari Prodi Bimbingan Mesin Angkatan 2020 Universitas PGRI Banyuwangi. Di sini saya akan sharing tentang kriminalitas. Pastinya kata kriminalitas itu tidak asing di telinga teman-teman, atau bahkan teman-teman sering menemui kriminalitas, tindakan kriminalitas. Apa sih itu kriminalitas? Kriminalitas bisa disebut dengan tindakan kejahatan sosial. Namun, tindakan kriminalitas ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau komunitas yang melanggar hukum, melanggar norma hukum. Contohnya, mabuk-mabukan, memakai narkoba, menjual narkoba ataupun sejenisnya, pelecehan seksual, pencurian, dan yang lainnya. Masih banyak lagi contoh tentang kriminalitas. Kriminalitas bisa berdampak pada orang lain, bisa merugikan orang lain. Contohnya, mencuri barang orang, ini adalah merugikan orang lain. Kriminal yang dilakukan oleh diri sendiri. Contoh lain, mabuk-mabukan ini juga merugikan orang lain dan meresahkan orang lain. Meskipun ini dilakukan oleh sendiri, namun mabuk itu kan secara tidak sadar secara psikis, tidak sadar, jadi tanpa kita sadari kita melakukan kriminalitas terhadap orang lain. Jadi ini bisa disebut dengan kriminalitas. Kriminalitas ini banyak ditemui oleh orang-orang dan banyak tersebar di lingkungan kita. Bahkan di Banyuwangi pun banyak tindakan kriminalitas. Contohnya pelecehan seksual juga banyak. Anak SMP dengan orang tua. Dan masih banyak lainnya. Kemudian ada jenis-jenis kriminalitas. Sebenarnya banyak sih jenis-jenis kriminalitas, tapi yang saya sebutkan cuma 4 poin jenis tindakan kriminalitas. Yang pertama ada jenis berdasarkan doktrin atavisme. Apa itu? Jadi berdasarkan sifat hewani atau sifat-sifat yang tidak senonoh, sifat-sifat kejahatan yang memang diturunkan untuk kita, memang kita bawa dari lahir. Namun kita lahir tidak bisa kita berlahir tidak bisa melakukan tindakan kriminalitas. Namun akan kelamaan kita semakin dewasa kita akan melakukan tindakan kriminalitas. Yang kedua ada berdasarkan pengalaman. Jadi berdasarkan pengalaman beliau itu memang melakukan kriminalitas sesuai pengalamannya. Dia berkali-kali melakukan tindakan kriminalitas. Jadi ini adalah sebuah kebiasaannya melalui pengalaman tersebut dalam melakukan tindakan kriminalitas. Kemudian yang ketiga, kelompok idiot. Kelompok idiot ini kan bisa dikatakan gangguan secara mental. Secara mental bisa dikatakan orang yang berbeda dengan kita. Ya, kita tidak membedakan mana yang sempurna, mana yang tidak. Semuanya tidak sempurna. Namun ini kan berkelainan khusus. Orang-orang idiot ini kan berkelainan khusus. Jadi bisa jadi karena amarahnya, karena dia tidak bisa mengendalikan pikirannya, emosinya, jadi dia itu bisa melakukan tindakan kriminal. Kemudian yang keempat, jenis tindakan kriminalitas berdasarkan karena amarah atau karena cinta atau patah hati. Dia pastinya akan marah, akan depresi, dan itu menimbulkan kriminalitas ke orang lain. Jadi banyak sebenarnya jenis tindakan kriminalitas, namun yang saya sebutkan hanya ada 4.
Kemudian ada faktor penyebab kriminalitas. Faktor penyebab kriminalitas ini juga banyak sebenarnya, namun saya sebutkan hanya 4. Dan setelah kita mengetahui definisi apa itu kriminalitas dan jenis-jenisnya, di sini saya juga akan menjelaskan tentang faktor penyebab. Faktor penyebab kriminalitas itu yang pertama, faktor personal. Faktor personal ini adalah faktor biologis. Faktor biologis ini mulai dari umur, mulai dari tindakan, perilaku gitu. Jadi mulai dari umur ini biasanya tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh seorang itu dilakukan ke orang yang lebih kecil dari dia. Jadi mentang-mentang dia sudah besar, sudah dewasa, jadi dia melakukan tindakan kriminalitas ke yang kecil. Contohnya dia mengajak anak remaja, contohnya ada seorang mengajak anak remaja untuk meminum minuman keras dan melakukan narkoba. Itu adalah tindakan kriminalitas. Kemudian ada faktor penyebab situasi, di mana situasi ini mungkin dia karena terpaksa atau gimana. Ada siswa yang melakukan itu karena situasinya. Ada yang karena dia marah tadi, situasinya, emosinya, atau teman-temannya juga mendukung dia harus marah, pukul dia, itu adalah tindakan kriminalitas. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini faktor masyarakat, bisa faktor masyarakat, faktor apapun yang ada di lingkungan kita. Jika lingkungan kita banyak terjadi tindakan kriminal, maka secara otomatis stimulus yang kita dapat, yang kita masukkan ke dalam otak kita atau yang kita lihat akan masuk ke dalam otak kita. Otomatis kita bisa melakukan tindakan kriminalitas itu atas lingkungan tersebut. Jadi yang awalnya kita tidak kenal dengan kata kriminalitas jadi kenal, jadi bisa melakukan itu, atau bisa katakan itu bisa. Banyak juga yang sekolah-sekolah itu bertengkar, tawuran, itu adalah termasuk tindakan kriminalitas. Selanjutnya yang keempat itu adalah faktor penyebab faktor teman. Biasanya anak yang pendiam itu punya teman. Tiba-tiba dia punya temannya itu akrab sama dia. Namun teman itu punya maksud lain, maksud untuk mengajak dia untuk melakukan kriminalitas. Entah itu kriminalitas apa. Jadi yang mengajak ini mencari teman lain untuk dia ajak melakukan kriminalitas. Jadi berhati-hatilah untuk berteman. Pilihlah teman yang baik. Biasanya teman yang baik itu tidak hanya selalu baik. Bisa jadi dia itu melakukan baik ada maunya, ada maksudnya, ada apapunnya. Jadi kita tidak bisa mengikuti teman kita. Kita juga tidak bisa mengikuti orang lain. Kita punya kepribadian kita sendiri. Nah, jadi kita itu tidak bisa mengikuti teman-teman hanya karena kita itu tidak memiliki teman. Ya udahlah, saya ikut dia. Saya punya teman. Meskipun kita tidak memiliki teman, kita berhak bahagia. Masih banyak teman, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian ada bentuk kriminalitas. Ini saya sebutkan bentuknya hanya 2 poin. Yang pertama, bentuk personal, bukan bentuk tanpa korban, kejahatan tanpa korban. Kejahatan tanpa korban yang
kejahatan tanpa korban ini, kejahatannya itu dilakukan oleh diri sendiri. Contohnya tadi mabuk-mabukan, minum-minuman keras, dan memakai narkoba. Itu dilakukan oleh diri sendiri tanpa adanya korban. Tanpa adanya korban, jadi yang jadi korban kita sendiri, bukan orang lain. Gitu. Kemudian ada bentuk tindakan kejahatan organisasi, terorganisasi. Jadi tindakan ini dilakukan oleh sekelompok orang, oleh sekelompok komunitas. Ini bisa melakukan tindakan kriminalitas. Jadi tersusun apapun yang dilakukan oleh organisasi tersebut, entah dia sedang marah, entah dia sedang apapun, pasti ada satu orang yang mengompori, istilahnya mengompori, atau menghasut teman-teman lainnya, untuk melakukan kriminalitas, dan terjadilah kriminalitas secara organisasi gitu. Atau kriminalitas organisasi ini, organisasinya yang dijajarin oleh komunitas lain, ini adalah termasuk kriminalitas. Kemudian ada akibat kriminalitas. Jadi setelah kita mengetahui apa itu kriminalitas, jenis-jenisnya apa saja, faktor penyebabnya apa saja, dan bentuknya apa saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang akibat dari kriminalitas. Kriminalitas ini berakibat pada masyarakat, pada orang lain, pada negara, dan pada diri kita sendiri. Pada diri kita bisa terkena mental, bisa dikatakan kita bisa terkena gangguan mental, atau kita bisa memiliki sifat-sifat yang aneh dan sifat-sifat yang tidak mungkin kita punya ya, seperti dulu. Jadi kita itu bisa berubah dengan faktor lingkungannya. Kita yang awalnya baik, bukan baik sih, tapi yang awalnya kita anak pendiam, jadi kita bisa melakukan kriminalitas. Karena apa? Karena itu tadi, karena kita merasa tidak memiliki teman, dan itu pun merugikan orang lain, merugikan teman-teman yang lain, dan merugikan masyarakat. Kemudian setelah kita menjelaskan tentang apa itu akibatnya gimana, saya akan menjelaskan tentang solusi bagaimana menangani anak-anak atau orang-orang yang terlibat dalam tindakan kriminalitas. Yang pertama, menegakkan sanksi hukum yang diberikan oleh pelaku kriminalitas agar dia tidak berbuat kriminalitas lagi, agar dia bisa dikatakan tobat lah ya, bisa dikatakan itu. Kemudian kita harus menggunakan peran orang tua. Jadi peran orang tua ini penting ya. Peran orang tua penting untuk kita, karena kita dari kecil kan dari orang tua. Apabila orang tuanya salah mendidik anak, semua orang tua itu pasti punya versi mendidik anak masing-masing. Namun pilihlah yang terbaik. Peran orang tua ini penting untuk anak. Entah anak itu kekurangan kasih sayang dari orang tua, entah anak itu kekurangan kasih sayang dari saudara atau salah satunya dari keluarga kita, dia ini merasa emosi, merasa tidak dihargai dengan adanya dia. Kemudian muncullah tindakan kriminalitas pada dirinya. Setelah itu kita melakukan seperti pendidikan yang gimana cara merawat seorang anak remaja. Makanya mengapa didirikan ada sekolah
sekolah mulai PAUD, TK, remaja, TK, SMP, SMA, dan kuliah. Karena itu mengurangi kriminalitas, tindakan kriminalitas. Karena sebagian besar kriminalitas itu disebabkan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang pendidikannya itu minim, atau pengangguran, bisa disebut dengan pengangguran. Pengangguran itu banyak yang melakukan kriminalitas karena dia pengangguran, tidak punya uang atau tidak punya apapun. Alhasil dia begal dan dia melakukan pencurian di dalam rumah gitu. Jadi teman-teman, tindakan sanksi untuk pelaku tindakan kriminalitas ini harus kita waspadai dan harus kita tindak lanjuti oleh pelaku tindakan kriminalitas ini. Namun jangan salah teman-teman, pelaku tindakan kriminalitas ini kalau dia dihukum secara penjara atau narapidana, dia menjadi narapidana. Namun dia ini bukan tidak memiliki pendidikan lagi, tapi bahkan dia bisa berubah. Dengan tujuan dia bisa merubah dirinya sendiri. Jadi sebenarnya mantan narapidana itu bukannya dia mau mengulangi lagi, bahkan dia mau merubah dirinya sendiri menjadi baik, karena dia sudah sepertinya diisolasi, dia diajari dengan yang baik-baik di dalam narapidana. Tindakan kriminalitas ini tidak hanya dilakukan di dunia nyata, namun juga di dunia maya. Di dunia maya, contohnya di sosial media. Di sosial media ini berkomentar pun kita harus memiliki attitude yang baik. Cara kita berkomentar harus baik, cara kita menyampaikan sesuatu harus baik. Jadi ada namanya kriminalitas dunia nyata dan ada kriminalitas di dunia maya. Contohnya di sosial media tadi. Di sosial media itu banyak orang yang menyebarluaskan tindakan kriminal. Contohnya di akun IG di setiap kabupaten, kecamatan atau desa itu pasti menyebarluaskan informasi yang valid yang mereka temui, yang ada di lingkungan tersebut. Jadi teman-teman, berhati-hatilah dalam berkomentar ke akun orang lain, ke sosial media orang lain. Bisa jadi kita mengetik sesuatu, kita menyampaikan sesuatu, meskipun kita tidak ketemu langsung dengan orangnya, kita hanya berkomentar, itu juga bisa jadi yang memiliki akun tersebut, yang kamu komentari tersebut itu bisa sakit hati atau dia merasa malu lagi untuk memposting, itu akan merusak mentalnya akan terganggu. Jadi dia akan merasakan trauma bagaimana dia ditindas secara di dunia maya, ditindas dengan komentar tadi. Biasanya ada komentar pedas dari netizen gitu. Jadi itulah sekilas yang saya sampaikan. Kesimpulannya, kriminalitas itu bukan hanya kejahatan besar, namun kejahatan kecil pun juga bisa. Kejahatannya bisa kita dengan teman kita, ada 2 orang berteman, bersahabat, tanpa kita sengaja kita berburu menabok dia atau memukul dia, itu adalah tindakan kriminalitas. Namun itu kriminalitas itu tidak dihukum atas hukum. Masa mukul dikit aja itu melakukan hukum? Yang terjadi tindakannya, yang merasakannya korbannya tadi, temannya yang dipukul tadi merasakan
kayak diremehkan, kok gimana gitu. Jadi tindakan kriminalitas ini jangan diabaikan dan jangan digunakan dengan tidak baik. Dan saya berpesan, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Jangan berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Contohnya dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang mau mengajak kita dalam tindakan kejahatan, orang-orang yang mau mengajak kita dalam tindakan kegelapan. Jadi kita itu harus menahan diri. Kita juga harus menahan diri. Kasihan kan kalau kita mengikuti orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan. Kita otomatis kita akan jahat. Pasti kita juga akan jahat karena kita juga pelaku kejahatan tersebut. Jadi kasihan kan dengan orang tua kita yang sudah mendidik kita, membesarkan kita sampai kita dewasa seperti ini. Masa kita mau membuangnya begitu saja dengan tindakan tersebut gitu. Jadi teman-teman, itulah video dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kurang ini belum berkesan dengan kalian karena masih belajar, dan apabila bermanfaat, alhamdulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma bi'il. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.